Marcel keluar dari rumah, dia mengendarai motornya menyusuri kegelapan malam menuju tempat penyewaan mobil, tetapi tiba-tiba saja ia kembali berbelok ke arah penginapan. Dia memarkirkan motornya lalu melangkah masuk ke dalam area penginapan. Entah apa yang sedang ia pikirkan hingga tiba-tiba berubah pikiran, padahal tadinya ia sudah menyetujui permintaan nenek untuk membawa Aina pergi jauh dari pulau tersebut. Sementara itu di dalam kamar Arhan yang baru saja terbangun dari tidurnya, meraba sisi kanan ranjang, tetapi tidak menemukan sang istri di sana. Cepat-cepat ia bangun memakai pakaiannya dan melangkah menuju kamar mandi tetapi Aina juga tidak ada di sana. Kenapa dia pulang tanpa memberitahuku? Karena merasa khawatir akhirnya Arhan keluar dari kamar penginapan. Ia melangkah menyusuri lorong hingga tiba-tiba saja langkahnya terhenti saat melihat Marcel berjalan ke arahnya. Arhan masih tidak bisa berkata-kata, karena sore tadi ia dan pria itu terlibat pertengkaran yang membuat hubungan mereka menjadi memburuk. Padahal tadinya mereka sudah sepakat untuk bekerja sama. Baru saja aku ingin pergi ke kamarmu dan ternyata kamu sudah keluar. Aku yakin saat ini kamu pasti sedang mencari Aina, kan? Ekspresi wajah Arhan seketika berubah. Bagaimana bisa pria bertato itu mengetahui nama istrinya? Karena sore tadi jelas-jelas Marcel menyebutkan Nia bukan Aina dan juga selama ia bercinta dengan Aina malam tadi mereka tidak pernah membahas tentang hubungan mereka di masa lalu. Kau tahu nama Aina dari mana? Melihat tanggapan pria itu, Marcel semakin yakin jika sebenarnya tujuan Arhan pergi ke pulau tersebut bukanlah ingin membeli hasil karyanya melainkan karena sedang mencari Aina yang telah berubah nama menjadi Nia. Sepertinya dia baru saja mengingat nama aslinya. Tadinya aku tidak percaya tapi sepertinya semua benar, iya. Arhan masih tidak paham maksud dan tujuan Marcel menanyainya, tetapi semua sudah terlanjur terbuka. Entah ingatan Aina sudah pulih sepenuhnya, atau tidak, Arhan tidak ingin menutupi apapun lagi. Ya, kau benar. Aku yakin Nia adalah Aina yang aku cari selama 3 tahun belakangan. Dia tidak mengingatku karena amnesia yang dia derita sekarang. Apa Aina kekasihmu? Tanya Marcel, terlihat ragu dan takut. Tetapi jika tidak mengetahui faktanya sekarang ia akan dihantui rasa penasaran. Dia istriku, lugas Arhan. Duk. Seperti ada sembilu yang menghujam hati Marcel tak kala mendengar jawaban Arhan yang benar-benar di luar ekspektasinya. Jika memang benar Aina adalah istri pria itu, maka selama ini harapannya hanyalah sesuatu yang semu. Ternyata seperti itu. Marcel tertunduk dengan raut wajah lemas. Sejak tadi ia mencoba untuk egois dan ingin menuruti permintaan nenek, tetapi langkahnya malah membawa ia ke hadapan Arhan. Karena sejauh apapun ia berusaha menyenangkan dirinya sendiri, kebahagiaan Aina dan Arka yang menjadi tujuan utamanya. Dan kebahagiaan itu harus ia kembalikan kepada pemiliknya, siap ataupun tidak inilah kenyataan yang harus dihadapi. Ada apa sebenarnya? Tanya Arhan saat melihat Marcel hanya diam terpaku pada posisinya. Nenek Mariana meminta aku untuk membawa Aina pergi jauh dari pulau ini. Apa? Kedua mata Arhan terbelalak. Tadinya aku sudah mengiyakan, tapi ternyata aku tidak sejahat itu. Sesakit dan sekecewa apapun aku sekarang, aku hanya ingin Nia. Maksudku Aina bahagia. Kemarin sore saat dia belum mengingat apapun, dia sudah bisa merasakan ikatan di antara kalian dan ternyata aku tidak punya kesempatan. Meski begitu aku hanya ingin melihat dia kembali ke kehidupannya yang dulu, apalagi Arka tentu saja harus mempunyai masa depan yang cerah, kembali ke keluarganya. Jadi aku akan membantumu membawanya pergi dari sini. Arhan menghembuskan napas panjang sambil berkaca pinggang. Apa rencanamu? Marcel mulai mengutarakan rencananya, di mana nantinya ia akan menyewa 2 mobil pribadi,
dan membiarkan Arhan mengendarai satu mobil terlebih dahulu ke pelabuhan. Nantinya ia akan langsung menyusul bersama nenek, Aina dan Arka. Aduh, harus berapa lama lagi kita menunggu? Kalau tahu begini, tadi aku beli hadiah dulu untuk Kanebo Saset, ucap Laras sambil mengipas wajahnya dengan kipas portabel. Pagi-pagi sekali mereka sudah sampai di kota Pekanbaru, tetapi saat hendak membeli tiket kapal tiba-tiba saja Alvin mendapatkan telepon dari Arhan yang ternyata sedang dalam perjalanan ke kota. Saat ini di pelabuhan, Alvin dan Laras tidak sendiri, di sana sudah ada ambulans yang akan membawa Aina ke rumah sakit nantinya. Ya, tadi Arhan juga menjelaskan bahwa Aina terus mengeluh sakit pada kepalanya. Dia juga lemas dan tidak bisa dia ajak banyak berkomunikasi. Tahu begini aku tadi tidak mengajakmu, wanita manja, sok estetik. Loh, kamu menghina aku ya? Aku ini wanita independen, pekerja keras. Coba sebut pekerjaan apa belum pernah aku jalani. Copet sudah, joki judi online sudah, pelayan bar apa lagi. Nah sekarang aku akhirnya jadi wanita karir berkat kesabaranku dan kebaikan Aina. Cek, kesabaran. 3 tahun mengenalmu dan yang aku lihat kesabaranmu itu setipis tisu, disiram air banyak. Aku malas ngomong sama kamu. Laras kembali memalingkan wajahnya ke arah laut sana dan ia langsung tersenyum sumringah melihat kapal yang hendak bersandar. Itu bukan Vin kapalnya. Oh iya itu. Alvin segera memanggil petugas ambulans untuk menurunkan berangkar karena Aina akhirnya tiba. Mereka berjalan cepat menghampiri kapal. Dari dalam, Arhan keluar sambil memapa Aina naik ke atas berangkar ambulan. Sementara Arka mengikuti dari belakang dengan tatapan bingung karena untuk pertama kalinya ia pergi ke kota. Ai, kamu benar-benar masih hidup. Laras memeluk sahabatnya dengan histeris. Lepaskan pelukanmu dulu, Aina belum bisa diajak bicara. Alvin menarik Laras ke dekatannya agar petugas ambulans bisa mendorong berangkar tersebut ke ambulans. Pandangan Laras seketika tertuju kepada Arka yang sedang berdiri di samping Arhan, namun saat ia tersenyum bocah laki-laki itu malah membuang muka. Waduh cueknya. Padahal pengen cubit pipinya. Kau salah strategi mendekatinya. Nanti aku ajarin, sahut Alvin. Setelah memastikan istrinya ditangani dengan baik, Arhan segera menggedong Arka yang juga nampak lelah dan mengantuk. Bocah laki-laki itu sejak tadi meminta susu formulanya, tetapi lupa dibawa oleh nenek saat meninggalkan rumah dini hari tadi. Akhirnya Arhan hanya bisa memberikan air mineral dan roti-rotian. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Arhan melangkah berjalan mendahului Alvin dan Laras. Sementara itu di tempat berbeda Marcel kembali mengantar nenek Mariana pulang ke warung. Sepanjang perjalanan nenek tidak pernah berhenti menangis karena membayangkan wajah cucu dan cicitnya. Pelan-pelan Marcel menuntun nenek masuk ke dalam rumah. Nenek duduk dulu. Nenek menoleh menatap Marcel dengan kesal. Kenapa kamu melakukan semua ini kepada nenek Marcel? Nenek tidak bisa hidup tanpa Nia dan juga Arka, tega kamu. Nek, sadarlah Nia itu adalah Aina, dia bukan cucu nenek. Tapi meski begitu tadi Arhan bilang nenek akan tetap tinggal bersama mereka di Jakarta nanti, asal jangan keras kepala lagi, coba pikirkan baik-baik nenek bisa tinggal bersama Nia di Jakarta tanpa takut-takut lagi. Tidak bisa begitu sajalah. Kenapa kamu begitu percaya bahwa dia adalah istri orang asing itu? Dia bisa saja menipu kita. Marcel terlihat lelah untuk menjelaskan, karena kondisi hatinya sekarang pun sedang porak-poranda. Ia membutuhkan waktu untuk kembali menguatkan diri sebelum besok menyusul Aina ke kota untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Pokoknya sekarang nenek istirahat.
pikirkan lagi baik-baik, jangan keras kepala. Aku juga sangat menginginkan mereka di sisiku, tapi ada yang lebih berhak dari kita. Wanita tua itu memilih bungkam, sepertinya ia masih tidak terima. Sedih, marah, kesal menjadi satu. Di ruang VIP salah satu rumah sakit ternama di kota Pekanbaru, tadi Aina baru saja menjalani beberapa pemeriksaan, termasuk CT scan untuk mengetahui kondisi dalam kepalanya. Terlihat di sana sudah ada Arhan, Alvin, Laras dan si kecil Arka yang tertidur di sofa. Menurut diagnosa sementara dokter, Aina jatuh pingsan karena mengalami syok akibat trauma kepala yang pernah terjadi kepadanya. Seseorang yang pernah mengalami amnesia dan tiba-tiba saja mengingat hal kecil dalam ingatannya di masa lalu, secara tiba-tiba akan membuat tubuhnya bereaksi. Meski begitu, menurut dokter kemungkinan besar Aina tidak akan langsung mengingat semuanya, tetapi memerlukan proses dan juga terapi khusus agar ingatan Aina bisa pulih sepenuhnya tanpa mengalami syok. "Ai, kamu ingat aku, kan?" tanya Laras yang terlihat tidak sabar. Dengan lemas Aina mengangguk sambil tersenyum. Sungguh ia tidak bertenaga sekarang, tubuhnya benar-benar lemas. "Laras, kita teman, kan?" Laras kembali tersenyum lega saat mendengar ucapan Aina. "Syukurlah, ternyata kamu ingat. Berarti kamu juga ingat Mas Arhan, kan?" Kening Aina mengerut bingung, ia menoleh menatap Arhan yang sejak tadi duduk di sampingnya, memegangi tangannya. "Sejak kapan Tuan Arhan dipanggil Mas?" Sudah kuduga ingatannya baru pulih sampai situ belum keluar gang," gumam Alvin. Arhan tersenyum tipis sambil mengusap lembut pucuk kepala Aina. "Coba ingat pelan-pelan saja. Nanti setelah sampai di Jakarta kamu akan menjalani terapi khusus." "Jakarta? Bagaimana dengan nenek? Mana nenek?" Aina nampak khawatir saat mengingat nenek Mariana. Seegois apapun nenek, Aina tetap menyayanginya karena selama 3 tahun belakangan ini mereka hidup bersama layaknya keluarga yang sesungguhnya. Saja. "Nanti nenek akan menyusul, tenang." Belum habis rasa khawatir Aina, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, seorang dokter dan seorang perawat melangkah masuk mendekati berangkar. "Hasil CT scan sudah keluar. Seperti dugaan saya sebelumnya, Nona Aina mengalami amnesia retrograd, di mana ia mengalami kesulitan mengingat kejadian di masa lalu. Dan dari hasil tes darah kami juga menemukan kandungan obat yang malah memperburuk kondisi ingatannya." Aina diam terpaku saat mengingat obat yang selama 3 tahun ini ia konsumsi saat sakit kepalanya menyerang. "Ai, apa kamu mengkonsumsi obat tertentu?" tanya Arhan. Pemberian nenek," jawabnya. Arhan menghela napas panjang dengan ekspresi wajah yang tidak bisa diartikan. "Tapi meski begitu sekarang Nona sudah bisa mengingat beberapa hal, bukan?" tanya dokter. Aina mengangguk pelan. Saya ingat nama saya adalah Aina Kiara, tinggal di Gang Guci bersama ibu dan ayah. Dan dia adalah sahabat saya," ucap Aina sambil menunjuk Laras. "Bagus itu. Kalau boleh tahu sebelum ingatan Anda ini tiba-tiba kembali, Anda melakukan apa?" "Maksud saya aktivitas apa yang Nona lakukan?" "Karena hal tersebut bisa menjadi terapi alami," tanya dokter. Aina menoleh menatap Arhan dengan wajah memerah. Masih jelas dalam benaknya malam panas, penuh gairah yang ia lewati bersama pria itu. "Jawab saja Ai, apa yang kamu lakukan sampai bisa mengingat hal itu?" tanya Alvin yang juga ikut penasaran. Itu saya Anu. Waktu itu saya Dia memberi makanan Pusi," sahut Arhan memotong ucapan Aina. Mata Aina terbelalak sempurna. "Pusi?" Dokter dan perawat pun nampak bingung. Maksudnya itu saya memberi makan kucing, Dok," terus ya.
Tiba-tiba saja ingatan itu terlintas begitu saja. Akhirnya Aina angkat bicara sebelum orang lain berspekulasi lain. Sementara Arhan hanya tersenyum tipis sambil berpangku tangan. Ia terus menatap Aina, tak jemu-jemu. Wanita yang telah lama menghilang dari hari-harinya kini telah kembali dengan rasa yang masih sama meski kenangannya belum kembali sepenuhnya. Ah, begitu. Mungkin si Pusi itu bisa membawa ketenangan untuk Nona, pertahankan. Kalau begitu untuk malam ini Anda harus diopname, pagi nanti saya akan visitel lagi untuk memastikan apakah Nona sudah bisa pulang atau belum. Jelas dokter itu lalu beranjak pergi dari ruang rawat inap. Vin, cari makan yuk, Mas Arhan juga pasti lapar itu, sahut Laras saat dokter meninggalkan ruangan tersebut. Ya udah, ayo, ucap Alvin sambil memakai jasnya. Laras, aku boleh minta tolong. Belikan botol susu dan susu formula yang biasa diminum Arka. Takutnya nanti malam dia rewel, sahut Aina. Oh boleh. Apa mereknya? Nanti aku kirim lewat chat, pergilah, sahut Arhan. Iya ini juga mau pergi. Tidak sabar sekali mau berduaan sama bini, ujar Alvin lalu bergegas keluar sambil menggandeng tangan Laras. Setelah kepergian Alvin, kini tinggallah Arhan dan Aina di sana. Mereka saling menatap satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Cukup lama hingga akhirnya tangan Aina bergerak, menyentuh punggung tangan Arhan. Jadi benar, kita sudah menikah. Jujur, saya merasa sedikit takut setelah kita tidur bersama. Saya merasa gegabah sebelum memastikan hubungan kita sebenarnya. Ya, kita sudah menikah, tepatnya tanggal 27 April hampir 4 tahun silam. Banyak hal yang aku sesali setelah kepergianmu, salah satunya adalah karena aku menganggap remeh waktu dan perhatian yang kamu butuhkan. Jika memorimu tentang kita belum atau tidak akan kembali, biarkan aku mengukir kenangan baru yang lebih baik lagi jika memang kesempatan itu masih ada. Aina kembali terdiam menatap Arhan yang sejak tadi bicara dengan wajah datar, tidak ekspresif seperti kebanyakan pria yang Aina kenal di pulau kecil. Kenangannya mungkin sudah hilang. Tapi wajah datar yang aku lihat sekarang, sangat tidak asing. Aku merasa pernah sangat mencintai Anda Tuan. Jadi kamu bersedia untuk kembali pulang bersamaku? Tanyanya. Meninggalkan pulau kecil dengan semua kehidupan yang kamu jalani di sana. Aku sadar jika waktu yang kamu lewati bersamaku, tidak akan sebanding dengan 3 tahun yang kamu lewati di pulau itu. Aku tidak akan memaksamu. Jika Marcel saja bisa mengorbankan kebahagiaannya demi kamu dan Arka, apalagi aku. Aku akan menghormati semua keputusanmu. Arhan menunduk sambil membayangkan tangis Marcel saat memeluk putranya. Entah mengapa ia terus memikirkan hal itu. Ia merasa merebut dunia seseorang. Jika kamu memilih Marcel, aku tidak akan Apa cuma sebatas itu? Tanya Aina memotong ucapan suaminya. Heh. Arhan kembali menegapkan kepalanya menatap Aina. Aina menegapkan posisi duduknya dengan tatapan tajam yang mengarah langsung kepada Arhan. 3 tahun saya selalu menunggu Anda datang. Setiap tanggal 27 saya selalu merasa merindukan seseorang dan ternyata orang itu Anda, Tuan Arhan Adiaksa. Ingatan sialan ini memang sudah membawa pergi semua tentang kita, tapi hati saya masih sama, jangan biarkan saya dan Arka terus merindukan sosok Anda. Marcel, dia adalah teman baik saya dan akan selalu di posisi yang sama. Maafkan aku hanya khawatir kamu tidak bahagia. Arhan duduk di tepi ranjang, memeluk Aina dengan erat. Terima kasih karena sudah menjaga hatimu selama 3 tahun. Kita mulai semua dari awal lagi, aku, kamu dan Arka. Kedua mata Aina terpejam,
Ia mengeratkan pelukannya, meresapi harum tubuh pria yang selama ini selalu ia rindukan kehadirannya. Aku pikir hanya akan terus merindukanmu seumur hidupku, terima kasih sudah datang. Mas Arhan. Arhan melepaskan pelukannya menatap Aina dengan lekat. Coba ulangi lagi. Mas Arhan. Segurat senyum tipis tergambar di wajah Arhan. Sungguh ia sangat merindukan cara Aina memanggilnya seperti dulu. Meski masih terdengar kaku, tetapi ia yakin suatu saat nanti, kebahagiaan mereka akan kembali sepenuhnya. Ruang hampa di sudut sunyi sanubari sekarang kembali riuh dengan benih-benih cinta yang telah lama mati suri karena kehilangan harapannya. Arhan dan segala kurangnya, memulai mimpi kecilnya lagi untuk mencintai dan melindungi Aina sesuai janji yang pernah ia langitkan dan tentu saja dengan cara tersendiri yang kadang di luar ekspektasi orang lain.